Selamat pagi jemaat GJK Andir, dimanapun hari ini Bapak Ibu, Oma-Opa, ataupun teman-teman saudara hari ini berada. Apa kabarnya? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sukacita dan tetap sehat ya semua. Amin. Amin. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bila ada Bapak atau Ibu atau teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kami pada hari Minggu ini. Dan semoga ibadah ini dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, 3 minggu di bulan Oktober sudah kita lewati bersama. Yang artinya sekitar 10 bulan di tahun 2020 kita telah lewati. Ya memang kalau kita berbicara tahun ini mungkin tidak mudah. Karena ada banyak hal yang mungkin kita belum pernah alami tapi terjadi tahun ini. Tapi saya yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera dan Dia yang selalu memberikan sukacita dan kekuatan bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu, saya ajak sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah dan pujian hari ini, saya mengajak kita semua untuk menenangkan diri kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dan hari ini kita berbicara tentang firman dan iman. Bagaimana kita harus mempunyai iman yang selalu kuat dan berharap kepada Tuhan. Karena Dialah kita ada hari ini. Karena Dialah kita masih diberikan segala sesuatu yang luar biasa sampai hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami semua sampai hari ini. Jika kami masih ada sampai hari ini, jika kami masih dapat menghirup udara segar, jika kami masih diberikan kesehatan, itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan kami mau berterima kasih dan bersyukur atas itu semua. Dan jika kami juga hari ini masih bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual, tapi kami yakin bahwa itu tidak mengurangi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan untuk hadir dimanapun hari ini kita berada. Dan saya yakin kuasa itu juga lah yang akan menjamah Bapak Ibu hari ini. Dan Tuhan akan sertai seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah seluruh kemuliaan hanya untuk nama-Mu, seluruh hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan nama-Mu yang akan selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, dari GJK Andir kami mengajak Bapak Ibu, teman-teman saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan firman-Mu Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan adalah jalan dalam kehidupan kita, dan Dia ada terang bagi kita. Amin. Firman-Mu Tuhan. Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran
pergi berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, apa? Bukan apa dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Kita yakin bahwa firman Tuhan adalah firman yang menguatkan kita. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Amin ya. Kalau masih semangat, mari kita akan naikkan pujian yang mengatakan bahwa iman yang selalu menguatkan kita. Yuk. Kalau misalnya di rumah bisa nyanyi, ikutin bareng-bareng saya ya. Sekali lagi ya. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Kau telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kita katakan bersama, iman tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Oh, Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, menjadi kuatku. sekarang aku selalu kan
Ibu, bahwa iman yang kuat, iman yang hebat adalah iman kepada Yesus. Mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu hari ini berpikir, jika mungkin Bapak Ibu hari ini dikasih berkat, dikasih kesehatan, dikasih mungkin berkat-berkat yang luar biasa, mungkin akan dengan mudah bahwa kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah Tuhan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya saya balik, jika mungkin Bapak Ibu hari ini ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan, apakah mungkin kita masih bisa mengucapkan saya bersyukur? Tapi kalau Bapak Ibu berpikir, jika mungkin hari ini saya ataupun Bapak Ibu teman-teman masih bisa menghirup udara segar, oksigen secara gratis, masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara, teman-teman kita, bukankah itu juga merupakan suatu berkat? Berkat tidak dinilai seberapa besar ataupun kecil. Tapi jika kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan semua itu karena berkat Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian yang satu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Kau baik bagiku. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan, kami hidup karena berkat-Mu. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Dan mari Bapak Ibu, jika mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman atau saudara yang mungkin hari ini ingin didoakan atau memiliki pergumulan, beban berat, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor yang ada di bawah ini, dan tim kami, tim pendoa kami akan siap untuk mendoakan Bapak Ibu semua. Dan mari kita akan masuk ke dalam beberapa pokok doa hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, negara yang kami cintai. Kami tahu bahwa hari ini bangsa kami ada dalam keadaan yang mungkin tidak sedang baik-baik saja, di mana adanya pandemi, adanya krisis ekonomi, adanya chaos di masyarakat. Tapi kami bersatu hati Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan akan pulihkan negara kami. Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan usir virus corona ini dari negara kami, sehingga kami pada akhirnya dapat beraktivitas dengan baik. Dan jika mungkin juga kami ada dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, Tuhan akan sertai, Tuhan akan pulihkan semuanya. Dan kami tahu Tuhan yang mendengar doa kami, Tuhan akan menjawab doa kami. Dan juga mungkin bagi kota kami juga, kota Bandung Tuhan, Tuhan akan sertai pemerintahan kota Bandung, pemerintahan Indonesia juga, dari presiden, menteri, wakil, para pejabat, wali kota, gubernur, bupati atau apapun. Tuhan akan sertai agar mereka juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap masyarakat. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin hari ini ada banyak saudara-saudara kami yang di PHK ataupun yang mungkin kekurangan secara materi. Tuhan akan berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami satu persatu, setiap individu, setiap kelompok, setiap keluarga, dimanapun kami hari ini berada. Jika ada mungkin hari ini ada yang di antara kami ada yang sakit, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Karena kami yakin percaya dan Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang hidup. Jika mungkin ada jemaat kami juga yang kesulitan secara ekonomi, Tuhan akan berikan berkat yang berkelimpahan. Tuhan akan cukupkan apapun yang menjadi segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan juga mungkin ada jemaat kami yang hari ini sedang mengalami masalah hebat, Tuhan akan pulihkan. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan jalan keluar atas kami. Dan kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Dan jangan biarkan kami juga hari ini ada dalam keadaan yang sulit, tapi biarkan kami selalu memiliki iman kepada Tuhan. Kami selalu berserah kepada Tuhan, karena kami yakin percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan mungkin ada masih banyak doa yang bisa kami naikkan, tapi hari ini kami naikkan seluruh pujian dan doa kami. Dan kami yakin Tuhan akan mendengar seluruh doa permohonan kami. Di mana 1-2 orang berkumpul, disitulah Tuhan hadir, disitulah Tuhan mendengar. Kami serahkan seluruh doa kami hanya ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Dan seluruh kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita akan naikkan pujian yang satu ini. How great is our God, oh how great is our God, and all we sing how great is our God.
Selamat pagi jemaat GJKI Andir. Saya merasa sudah cukup lama tidak berjumpa face to face. Karena bagi saya jemaat ini salah satu jemaat yang sangat attracted, menarik bagi saya. Karena hubungan komunalnya, keakrabannya, kekeluargaannya luar biasa. Kendatipun kita bertemu melalui online, melalui media online, ya, melalui virtual seperti ini, tapi saya percaya tidak mengurangi semangat dan kerinduan kebersamaan kita memuliakan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mendapatkan tema yang cukup menarik. Sebenarnya tema ini klasik, tapi memang perlu diingat dan perlu diingatkan terus, supaya kita menjadi seperti apa yang dimau dalam tema ini, menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau di antar saudara sangat senang melihat sepak bola, ada seorang pelatih yang sangat fenomenal dan eksentrik, ya. Dia bernama Jose Mourinho. Saya lupa berapa klub sudah dilatih, tapi saya tahu bahwa beberapa klub yang saya ingat dia pernah latih. Misalkan dia pernah melatih Barcelona, dia pernah melatih Chelsea, dia pernah melatih MU, Manchester United. Salah satu kehebatan dia adalah orang yang tanpa kemampuan skill praktis bermain bola, tapi bisa membawa klub-klub besar meraih trofi-trofi bergengsi. Ya, luar biasa. Ketika dia memimpin atau menjadi coach di Barcelona, kemudian menjadi coach di Chelsea, saya kurang tahu persis di Manchester United apakah dia sempat mempersembahkan trofi, tapi yang pasti memang orang ini sangat eksentrik. Menurut informasi, dia memang tidak terampil bermain bola, tetapi dia sangat menguasai permainan sepak bola. Dia sangat mengetahui ilmu persepak bolaan, ya. Dia tahu berbagai teknik, berbagai filosofi permainan sepak bola. Itu sebabnya memang dia dianggap sebagai salah satu coach, pelatih di papan atas. Dia banyak tahu, dia bisa mengarahkan para pemain, dia bisa banyak menjelaskan, tetapi menurut track recordnya, dia tidak pernah menjadi pemain, yang artinya menjalankan, melakukan segudang teori, segudang pengetahuan tentang sepak bola yang dia kuasai. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa kita tahu banyak hal, kita menguasai firman Tuhan, dan apalagi pada zaman sekarang ya, kalau kita mau mengerti firman Tuhan, terlalu banyak sumber yang kita bisa dapat. Dari internet, dari Google, mungkin kalau bisa lihat, saudara bisa lihat langsung di HP, saudara bisa mendapatkan banyak ilmu tentang firman Tuhan, atau penjelasan tentang firman Tuhan. Tapi persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu? Ya, itulah sebabnya tema pada pagi hari ini yang disampaikan kepada saya. Terima kasih Pendeta Texiong. Terima kasih atas kesempatan ini, walaupun melalui virtual, walaupun melalui online, saya dengan semangat meyakinkan kita semua bahwa firman Tuhan selalu penting, walaupun kita sedang diganggu oleh media yang membuat kita tidak bisa face to face atau onsite. Sekali lagi tema kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang kita akan dalami, gumuli, nikmati, dan kiranya menjadi sebuah kekuatan. Karena firman Tuhan inilah maksudnya menjadi kekuatan bagi hidup kita untuk menghidupkan kehidupan yang efektif, yang berhasil. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25, saya memotong sampai ke 25, agaknya 26, 27 sudah merupakan topik tersendiri, walaupun tetap ada kaitan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal 1, atau surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Mari kita buka firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Surat Yakobus, satu surat yang kalau saya mencoba untuk melihat sistematikanya, mungkin tidak terlalu mudah melihat sistematikanya. Ya, tapi kita bisa menangkap inti dari kitab Yakobus. Kitab ini diberikan kepada ke-12 suku di perantauan, ya, yang mengalami diaspora, suku-suku Israel. Surat ini diberikan kepada mereka ketika mereka sudah percaya pada Yesus Kristus, beriman pada Kristus. Barangkali ini selalu menjadi sebuah pergumulan, beriman dan bertindak. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, yang selalu terkait dengan firman, yaitu menjalankan. Firman berarti melakukan. Maka sangat perlu Yakobus memberikan nasihat-nasihat setelah percaya Kristus. Imannya tetap juga berkaitan dengan iman yang menghasilkan perbuatan. Dan perbuatan itu banyak macam. Saya menyebutnya dalam surat Yakobus ini seperti mosaik atau kolase tentang kehidupan-kehidupan sederhana hari ke hari atau dalam keseharian. Misalkan tentang bagaimana menjaga lidah, tentang mencari hikmat, tentang kehidupan yang siap menghadapi pencobaan, kemudian bagaimana memperingatkan orang kaya, bagaimana supaya jangan menfitnah, banyak hal-hal yang praktis. Jadi iman selalu terkait dengan hal-hal praktis yang mereka hadapi di tempat mereka berada. Dan tegasnya Yakobus mengatakan bahwa iman selalu integrated, terkait dengan perbuatan. Iman selalu terkait dengan aksi. Iman yang hidup pasti beraksi. Iman yang mati itu mungkin iman seperti setan percaya pada Yesus, percaya juga, tapi percayanya tidak membawa aksi untuk serupa Kristus. Iman yang hidup akan selalu menghasilkan bukti secara otomatis perilaku. Nah, pada bagian ini, dalam konteks kita melihat pikiran Yakobus, Yakobus juga membahas persoalan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menarik sekali. Tadi saya sudah katakan, pada zaman kita tidak sulit kita mendapatkan penjelasan-penjelasan firman Tuhan. Tidak sulit kita mungkin mengumpulkan sebanyak-banyaknya keterangan-keterangan tentang Alkitab yang akan saudara tangkap sebagai pengetahuan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa firman Tuhan yang dijelaskan melalui khotbah, yang saudara terima melalui seminar, yang saudara terima melalui mungkin tulisan-tulisan di internet, bukan sekedar suatu kebenaran yang sekedar saudara ketahui. Tapi apa yang Yakobus ajarkan pada kita berkaitan dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang menarik. Ya, sebagai orang yang menerima firman Tuhan, seharusnya memang komitmen melakukan firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa melakukan dan kita serius melakukan? Ya pasti yang pertama dimulai dengan sikap yang secara intensif menyambut firman Tuhan. Ya, menyambut firman Tuhan. Tidak mudah untuk memikirkan ayat 19:20-21, tapi kalau saya boleh rangkumkan, orang yang percaya dan memiliki firman seharusnya memang memiliki komitmen, kekhususan hati untuk memperhatikan firman Tuhan itu.
Saudara perhatikan dinamika di sini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Ya, pasti saya kira asosiasinya kebenaran di sini berkaitan dengan firman Tuhan. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Jadi panggilan untuk mendengar, tidak cepat ngomong, kemudian lambat dalam hal marah, kemudian buanglah segala sesuatu yang kotor, yang jahat. Menarik bahwa puncak-puncaknya fokusnya kepada terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Ya, ini yang pertama. Tidak mungkin kita menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita tidak respectful. Ya, menyingkirkan segala gangguan, kemarahan, pikiran yang tidak baik, keburu ngomong, tidak mau mendengarkan, keburu marah. Semua hal itu dijelaskan oleh penulis dalam rangka untuk kalau kamu mau melakukan firman Tuhan, maka kamu harusnya memberi sikap respect. Saya menyebutnya yang pertama adalah sikap rendah hati, respectful terhadap firman Tuhan. Tidak mudah ibu bapak ini kasih Tuhan ya. Makin firman Tuhan gampang didapat. Tadi saya sebut berulang-ulang karena banyak ada di YouTube, ada di internet, ada di IG, ada di Twitter. Semua orang bisa dapat penjelasan firman Tuhan. Dan juga semua orang bisa membaca langsung firman Tuhan. Tetapi memang makin banyak data, makin banyak informasi tentang firman Tuhan dengan berbagai bentuk. Memang anehnya ini, mengapa orang tidak senang melakukan firman Tuhan? Karena dimulai dengan rendahnya sikap respect pada firman Tuhan. Ya. Saya pernah katakan dulu waktu saya kecil, kalau seorang pengkhotbah sedang berbicara, betapa antusiasnya jemaat mendengar, dan sesekali ada celetukan atau ada insert kata-kata amin, haleluya. Ya, waktu saya masih muda, saya masih mendengar orang-orang yang sangat respectful, tenang, kontrol diri, mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan penting bagi kehidupan. Jadi bagi saya, tidak mungkin kita melakukan firman Tuhan kalau tidak dimulai dengan sikap respect. Paulus memuji jemaat Tesalonika, mengalami pembaruan yang luar biasa. Mengapa? Karena mereka memandang semua penjelasan firman Tuhan betul-betul sebagai adalah firman Tuhan, bukan sekedar kata-kata dari pembicaranya. Mereka menghargai bahwa itu kata-kata Tuhan. Intinya ayat 19:20-21, penulis mengajak, kalau imanmu hidup, maka salah satunya kamu menghargai firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan menyingkirkan gangguan-gangguan, kemarahan, cepat ngomong, kemudian kata-kata yang mengganggu, kata-kata kotor, semua singkirkan. Beri waktu, bersikap lemah lembut, rendah hati untuk menerima firman Tuhan. Ya. Mengapa harus begitu, saudaraku? Karena itu sejarah panjang orang Israel. Saya menyebutnya orang Israel yang ada di perantauan itu juga saya kira menurunkan tradisi bahwa menghormati firman Tuhan adalah dasar untuk kehidupan. Maka nggak kaget dalam tulisan Daud di Mazmur ya, berbahagialah orang yang memegang, yang memikirkan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Daud juga berkata bahwa firman Tuhan itulah pelita hidup. Ya, sehingga mereka sangat respect. Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa kita respect pada firman Tuhan? Mengapa kita sungguh-sungguh mau ada waktu kontrol diri untuk memperhatikan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itulah tuntunan hidup, terang hidup, pelita hidup. Firman Tuhan bukan untuk Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang dari Tuhan yang dinyatakan supaya kita hidup. Makanya Yosua berkata juga, dia siap merenungkan siang dan malam. Dalam Ulangan juga renungkan siang dan malam. Untuk apa? Ini bukan sekedar memikirkan firman Tuhan, tetapi karena firman Tuhan itulah kekuatan untuk terjadi, untuk berlaku, untuk terungkap aksi. Coba renungkan baik-baik. Setiap kali Tuhan berfirman, selalu berkaitan dengan akan terjadinya sesuatu atau untuk terjadinya sesuatu. Barangkali secara sederhana kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ya. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia. Kebenaran menjadi kehidupan. Kebenaran menghasilkan tindakan.
firman Tuhan tidak dimaksudkan sekedar untuk diketahui sebagai pengetahuan, tetapi firman Tuhan kekuatan untuk hidup. Jadi mengapa kita respect? Karena firman Tuhan adalah kekuatan untuk hidup. Ya saya mengerti. Karena terjadi pergeseran sikap inilah orang malas dengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, menangkap firman Tuhan, meraih firman Tuhan seperti beban. Seperti beban seorang kaum agamawi. Waduh, berat saya menerima. Jangan lupa, firman itu sebenarnya di depan hidup kita, di depan mata kita, supaya kita hidup. Jadi praktis kalau orang tidak mendengarkan firman Tuhan, mana mungkin melakukan firman Tuhan. Baru yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 23, 24, bahkan dimulai 22, kata tetapi di situ tidak ada, tetapi yang tepat adalah jadilah, atau jadi hendaklah kamu menjadi pelaku. Ya, be doers, menjadi pelaku firman Tuhan. Karena sudah respect, sudah mengkhususkan hati, maka firman yang membuat orang itu efektif hidupnya, otomatis pasti orang yang mendengarkan firman Tuhan ingin melakukan firman Tuhan. Yang kedua ini yang patut kita garis bawahi karena ini tema kita. Jadi orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh pasti kemudian bergerak, tidak hanya mendengarkan, pasti ingin melakukan. Ya, karena firman Tuhan adalah untuk menggerakkan aksi hidup, menggerakkan tindakan hidup. Firman Tuhan bukanlah pengetahuan, paparan-paparan penjelasan supaya kita tahu. Tapi firman Tuhan, kebenaran-kebenaran supaya kita bertindak. Jadi lucu juga saudara, kalau saya lihat pada acara-acara kematian, orang yang meninggal itu dibawain Alkitab bagus-bagus. Ya, cuma di Andi sering melihat itu di Bumi Baru atau Nana Rohana ya. Jadi di petinya itu setelah didandani dikasih Alkitab. Dia pikir di surga baca Alkitab. Dia pikir di surga akan mendalami Alkitab. Salah. Ya. Di surga nggak ada lagi bacaan Alkitab, nggak ada lagi perintah untuk menjalankan Alkitab. Alkitab dari Tuhan Allah untuk kita, supaya kita melangkah di dunia ini, melangkah secara benar, melangkah secara tepat, tidak meleset, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam bahasa sederhana, Alkitab itu, firman Tuhan itu manual untuk kita beraksi, bertindak dengan tepat. Ya. Itu sebabnya saya setuju, khotbah-khotbah yang tidak praktis itu menyangkali maksud firman Tuhan. Alkitab itu, firman Tuhan itu, firman Tuhan yang ada dalam wujud Alkitab itulah tuntunan praktis. Ya. Jadi apapun yang diajarkan dari Alkitab pasti maksudnya praktis, bukan memperkaya pengetahuan kita. Dalam bagian ini kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, ini penulis memberikan contoh yang ya menarik ini ya. Sebelumnya dijelaskan kalau tidak melakukan kamu bohong, ya kan? Kamu bohong, menipu diri. Ya jelaslah memikirkan firman Tuhan, kagum pada firman Tuhan kok tidak bertindak. Kagum, terpesona akan selalu berkaitan dengan bertindak. Kalau nggak bertindak itu kebohongan. Ya. Kemudian penulis memberikan ilustrasi. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini lucu. Jadi digambarkan seperti seorang yang di depan cermin mencoba untuk mengingat, memahami mukanya. Dia, kata ini menarik sekali saudaraku, dalam ayat 13 mendengar, dan kemudian ada kata juga di situ mengamati. Jadi ilustrasinya seperti seorang di depan cermin ingin melihat wajahnya, ingin mengingat detail-detailnya, habis-habisan di situ. Tujuannya memang supaya ingat wajahnya. Begitu sudah mengamati, ya, kemudian dia pergi, lupa rupanya. Jadi apa gunanya tadi? Menatap cermin,
ingin mengidentifikasikan, ingin melihat dirinya dengan detail, supaya dia ingat wajahku ganteng atau tidak, cakep atau tidak, ada kotoran di mana. Dan kemudian, dia lupa rupanya. Lalu apa gunanya bercermin? Ya, apa gunanya bercermin? Jadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, gambarnya seperti itu. Mendalami, menggumuli, menikmati firman Tuhan dalam rangka supaya kau tahu hidup yang tepat bagaimana. Supaya kita tahu hidup yang benar seperti apa. Supaya kita mengerti hidup yang pas itu kayak apa. Lah kalau mendengar sudah respectful, sudah teliti dalam ayat 19:20-21, tapi tidak bertindak, itu namanya kehidupan yang tidak utuh terhadap firman Tuhan. Mendengarkan, bukan yang mendengar, mendengarkan dan melakukan, itu adalah respon yang tepat atas firman Tuhan. Atas firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian penulis mengungkapkan seperti gambaran dalam kaitan ketaatan hukum ya, dalam ayat 25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukannya mendengarkan untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Menarik sekali. Penulis mengkaitkan dengan pengalaman kehidupan orang-orang Israel, seperti ketika mereka menggumuli hukum. Ya, di situ ada kata nomos, ya, yang banyak penafsir menggambarkan sebagai inilah mirip orang-orang Yahudi itu yang berjuang untuk mempelajari hukum, karena hukum itu yang mereka dengarkan kemudian jalankan itu membawa kebahagiaan hidup, ya. Karena orang yang berbuat itu berbahagia, ya. Seperti seorang perenang yang sudah belajar habis-habisan berenang, kemudian dia menerapkan ilmunya, tidak hanya mendengar penjelasan coach atau trainernya, dia terapkan dan bisa renang. Bangga deh, yes, saya bisa renang. Setelah diajar, saya dengarkan dengan sungguh-sungguh, saya praktekkan, saya bisa renang. Maka disitu dikatakan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian juga kembali kepada persoalan firman Tuhan. Ya, sebagaimana orang-orang Israel ketika mentaati hukum demi kemerdekaannya, dan kemerdekaannya itu membuat berbahagia karena dia berbuat sesuai dengan hukum itu. Demikianlah orang-orang percaya juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan dari Tuhan untuk kita, supaya kita berlaku dan bertindak dengan tepat. Ya, sekali lagi, firman Tuhan tidak bermaksud membebani saudara, tapi firman Tuhan memberikan kebahagiaan saudara, supaya perbuatanmu ya menjadi sesuatu yang indah. Firman Tuhan dinyatakan supaya dipahami dan kemudian lahirlah aksi. Maka dalam pelajaran saya homiletika, ilmu khotbah, saya selalu katakan, jangan lupa tujuan terutama firmanmu disampaikan. Berpikirlah supaya nanti dia pulang melakukan tindakan-tindakan yang sesuai firman Tuhan. Penyampaian firman Tuhan bukan memperkaya pikiran kita dan kita haleluya puji Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya mengharu-birukan perasaan kita, oh hebat, terima kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan mendorong, mendrive kita esok hari, minggu depan, dari waktu ke waktu, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah goal firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan hanyalah alat. Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan saya, jemaat Andri yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menarik ini ya. Saya tidak tahu persis ini kejadiannya di mana, betul terjadi atau tidak, tapi saya ingin menggarisbawahi peristiwa yang dianggap sebagai anekdot ini. Mungkin saya lebih menyebut anekdot karena saya tidak tahu pasti sumbernya. Jadi dalam sebuah perjalanan pelayaran di laut yang sering muncul ombak ganas, ya, di perahu itu ada orang yang cukup pintar ikut menumpang perahu besar itu. Pada waktu dia jenuh, ya, capek karena beberapa hari dia harus berlayar, dia keluar dan dia temui nahkoda kapal itu. Mungkin nahkodanya ada nahkoda. Dia ngobrol-ngobrol santai. Dia tanya kepada nahkoda itu, Pak, apakah dalam hidup Bapak pernah belajar matematika? Kebetulan orang ini, penumpang ini ahli matematika dan filsafat.
dalam kisah anekdot itu. Dia tanya beberapa kali, Pak, tahu nggak matematika? Pernah belajar, Pak? Kemudian aku udah bilang, oh maaf, saya belajar sedikit tapi saya nggak pinter, saya nggak tahu. Ya, saya hindari itu. Kemudian seorang yang pintar dan penumpang itu berkata, sayang sekali kalau kamu nggak ahli matematika. Separuh potensi nalar manusia kau tidak miliki. Potensi untuk menikmati hidup. Oh gitu. Kemudian dia tanya lagi, apakah Bapak belajar filsafat? Lihat baik-baik, belajar. Nah, aku udah bilang, oh enggak pernah belajar filsafat, untuk apa itu memusingkan? Ya. Wah, sayang kau. Lagi-lagi separuh hidupmu hilang, enggak berarti. Enggak berguna. Karena filsafat itu pelajaran yang menyenangkan. Itu olah pikir, olah nalar. Sayang, lagi-lagi separuh hidupmu hilang. Entah mengapa dalam cerita anekdot itu tiba-tiba dari arah jauh muncul ombak yang besar. Si nahkoda tahu persis akan ada ombak yang besar, tapi tidak terbayang apakah tenggelam atau tidak. Nahkoda balik tanya, Bapak, apakah Bapak pernah belajar dan terjun berenang? Bukannya belajar, tapi tahu berenang? Apakah Bapak bisa berenang? Mungkin saya teorinya sedikit, tapi saya bisa berenang. Apakah Bapak bisa berenang? Orang pintar matematika dan filsafat tadi dia bilang, maaf, saya tidak pernah tahu berenang dan bisa berenang. Maaf, saya tidak bisa berenang. Langsung dijawab nahkoda, sayang sekali, seluruh hidupmu akan hilang. Karena sebentar lagi ombak yang besar itu menenggelamkan Anda. Hah? Jadi saya bisa mati? Iya, kalau kamu nggak bisa renang, mati kau. Saudaraku dikasih Tuhan, kadang kita bangga dengan banyak tahu, banyak mengerti, tapi lupa bahwa kita harus lebih banyak bertindak, melakukan firman Tuhan. Banyak tahu firman Tuhan, syukur. Lebih banyak, tetapi lebih banyak menghidupkan firman Tuhan dalam hidupmu, sebuah kebahagiaan. Ya, mari jemaat hadir, jangan hanya mengerti firman Tuhan. Jangan hanya merasa, yes, saya ngerti banyak hal dari firman Tuhan. Yes, saya jelas tentang firman Tuhan. Tapi Anda tidak pernah hidup sesuai firman Tuhan. Ya, tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Anda kehilangan maksud utama firman Tuhan diberikan. Maksud utama firman Tuhan diberikan supaya hidupmu, perbuatanmu membuat kau bahagia. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Luar biasa. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa untuk supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya di dalam perjalanan iman kita untuk kita boleh memahami firman Tuhan, merenungkannya, dan kita akan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Bapak Dr. Mika Sulistiono yang sudah menyampaikan kabar baiknya bagi kita untuk supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati Pak Bapak Mika dengan sisi keluarga dan juga baik pelayanan dan pekerjaannya. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di dalam kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah perjalanan iman kami di dalam Engkau Tuhan akan mempesona setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga kiranya Tuhan yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kami memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan memampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan firman-Mu yang mengarahkan kami ke tempat tujuan kami yang seharusnya, yang ada di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh menjadi karakter-karakter Kristus yang menyerupai Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati setiap perjalanan kami Tuhan, baik kami di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Memberkati anak-anak kami, memberkati rumah tangga, setiap rumah tangga Tuhan, supaya Engkau memberkati setiap
kami semuanya baik berkat jasmani maupun rohani. Biarlah kiranya kami mempersembahkan seluruhnya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong. Di antara kami mungkin ada yang sakit, ada yang memiliki kelemahan tubuh. Biarlah tetap boleh mempercayai Engkau sebagai Allah penyembuh. Biarlah di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, ada tetap ucapan syukur kepada Engkau. Tetap mereka berdoa, tetap mereka bersuka cita senantiasa dan berpengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Khususnya kami sekali lagi berdoa buat negeri dan bangsa kami. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, dijauhkan daripada semua kekacauan Tuhan. Tetapi pemimpin kami atas kekuatan dan pertolongan Tuhan boleh memimpin negeri ini untuk menjadi negeri yang makmur, adil dan sentosa. Terima kasih Bapak. Khususnya kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Mika. Kiranya Tuhan yang akan menolong keluarganya, memberkati keluarganya dengan berkat yang melimpah, berkat jasmani maupun rohani, dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga semua apa yang dikerjakannya boleh memuliakan dan menjadi hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Mari arahkan seluruh isi hatimu, pikiranmu, sikapmu kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi, dan terimalah berkat dari kasih sayang Allah Bapa kita yang luar biasa, dari Yesus Tuhan yang sudah mati buat kita. Dia sudah bangkit di hari yang ketiga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan datang di kali kedua. Dan kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan engkau menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we sing, how great is our God? Sekali lagi, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Okay, happy Sunday and God bless you always. Bye.